yang kiranya kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Baik, mari kita membuka Bible kita yang terambil dari Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Jika Abang Inan dan saudara-saudari sudah menemukannya, mari kita membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan bagian ayat 35 dan 36 dibacakan oleh Abang Inan, dan 37 kita akan bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Di bawah Yeriko dan pohon di Jehovah Babasona. Somonondo hakan di Jehovah. Na mengalehon katarian gabe panondan harian. Aturan di bulan dohot aka bintang gabe panondan mengin. Ibana mangusang laut gabe manghasat akka galumbangan. Jehovah Tebaudo Tuhan. Kita bersama-sama. Somonondo harta di Jehovah. Mohon dapat sehat apa lagi dibijak. Jaga dapat untuk angka jalan di hanon di tolu. Dohot mahal menurut semandok pinopar di Israel. Alangkah salutungan binaya Asia. Bina di Jehovah. Karena cuma 3 ayat Bapak Ibu, maka izinkan saya kembali untuk membacakannya di dalam versi bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari sebagai terang di siang hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengatur laut sehingga gelombang-gelombangnya menggelora. Tuhan semesta alam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Taindehma mangoluan Tuhan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Meskipun kita sudah bersama-sama di tempat ini selama beberapa bulan ini, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi saya untuk kembali memperkenalkan diri kepada Amina. Baik, perkenalkan, nama saya Nona Manis Paruhu. Saya berasal dari Nias dan sekarang saya semester 4 di STT Trinity Tarakan. Bersyukur untuk waktu ini Amina, saya boleh dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan di Gereja HKI Jibata. Ini adalah pertama sekali saya berdiri di hadapan jemaat sebagai pemberita firman Tuhan. Dan ketika itu pertama sekali, berarti saya merasakan nervousnya Bapak Ibu. Saya sangat gemetaran, grogi, perasaan campur aduk. Tetapi biarlah itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati firman Tuhan. Baik Amina, yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah.
itu berhubungan dengan sesuatu hal yang sudah diputuskan secara pasti dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugatnya secara sembarangan oleh siapapun. Di dunia ini ada dua yang menjadi ketetapan kita. Ketetapan yang pertama ialah ketetapan Tuhan, dan ketetapan yang kedua ialah ketetapan manusia. Di gereja ini tentunya banyak sekali ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan. Salah satunya ialah jadwal masuk ibadah. Jadwal masuk ibadah yang telah ditetapkan ialah jam 10 tepat ibadah kita sudah harus mulai. Tetapi abang ingat, pada kenyataannya ketetapan itu sering sekali mengalami yang namanya pergeseran. Bukti nyatanya ibadah kita sering sekali mulai sudah melewati jam 10.00. Dan inilah ketetapan yang diberikan oleh manusia. Manusia bisa memberikan ketetapan, tetapi manusia tidak dapat menjamin apakah ketetapan itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau malah sebaliknya. Untuk itu, mari kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana Allah di dalam ketetapannya. Untuk itu, amanah saya membagi firman Tuhan ini ke dalam dua poin penting. Poin yang pertama ialah Allah yang beridentitas sebagai pencipta. Allah yang beridentitas sebagai pencipta. Hal itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ketiga. Anak indah dan saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai identitas, maka itu juga sesuatu hal yang berhubungan dengan jati diri seseorang. Jika seseorang ingin dikenal, maka ia harus memberitahukan tentang identitasnya. Demikianlah juga yang dilakukan Tuhan pada bagian ini. Ia kembali memberitahukan identitasnya kepada umatnya, yaitu bangsa Israel pada masa itu. Namun, sebelum kita membahas banyak hal tentang bagian ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui bahwa kitab Yeremia ini adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia sendiri dan beridentitas sebagai nabi Allah pada saat itu. Nabi adalah seseorang yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi perantaranya di dalam menyampaikan pesannya kepada umatnya, yaitu bangsa Israel pada masa itu. Namun yang menjadi pertanyaannya amanah, apa sebenarnya yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui nabi Yeremia? Maka untuk mengetahui hal itu, kita harus mengetahui tentang bagaimana latar belakang Israel itu. Anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan, karena mereka adalah bangsa yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itulah sebabnya mengapa mereka disebut sebagai umat Allah, dan Allah pun sangat mengasihi bangsa itu. Kasih Allah kepada bangsa Israel sudah dibuktikan secara nyata oleh
Ketika kita melihat kitab Hakim-Hakim, di sana dituliskan secara jelas bagaimana perlakuan bangsa Israel kepada Allah. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, mereka bukannya menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah dengan menyembah Allah, menjadikan Allah sebagai Allah satu-satunya bagi mereka, melainkan yang terjadi mereka meninggalkan Allah itu dan memilih untuk menyembah ilah bangsa asing, yaitu para Baal dan Asyirah. Mereka tidak berpikir akan bahwa para Baal dan Asyirah itu hanyalah benda mati yang dibuat oleh tangan manusia. Lalu apa yang bisa dilakukannya? Inilah kehidupan manusia yang sudah dikuasai oleh dosa dan dunia, Bapak Ibu. Sehingga meskipun kita sudah mengetahui mana yang benar, mana yang memberikan kehidupan, tetapi kita malah memilih hal-hal yang tidak menghasilkan apa-apa, melainkan hanya mendatangkan murka Allah di atas kita. Ketika kita memikirkan perasaan Allah dengan perbuatan umatnya itu, ia pasti sangat merasa sedih dan kecewa, dan wajar saja jika ia murka kepada bangsa itu. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita pada saat ini? Kita jangan hanya memfokuskan pikiran kita dengan perbuatan dan kemerkosaan bangsa Israel, karena jangan-jangan Allah juga sedang bersedih dan kecewa melihat perbuatan kita pada saat ini. Kita memang tidak melakukan penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan menyembah para Baal dan Asyirah. Tetapi aminan, dengan kita mementingkan pekerjaan kita, mementingkan harta kita, mementingkan orang-orang yang kita sayangi, kesenangan kita, dan bahkan uang dan juga HP sekalipun, daripada bersungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang harus di hadapannya, kita sama halnya telah meninggalkan Tuhan dan telah melakukan penyembahan berhala. Kita juga mengetahui aminan bahwasanya gereja HKI adalah gereja yang memiliki cukup banyak jiwa. Tetapi aminan, mari kita memperhatikan sejenak. Mari kita memperhatikan sekeliling kita. Di sekeliling kita masih banyak terdapat kursi kosong. Pertanyaannya aminan, yang lainnya pada kemana? Di manakah teman-teman kita yang lain aminan? Sesibuk apakah kita di dalam pekerjaan kita sehingga membagi sedikit saja waktu untuk Tuhan kita sangat susah? Apakah kita tidak menyadari bahwa segala kesenangan kita, segala harta kita itu juga berasal dari Allah? Dan apakah kita tidak berpikir bahwasanya ketika Allah tidak menggunakan kita kesehatan saja, apakah kita mampu melakukan segala pekerjaan kita? Cuma Bapak Ibu yang tahu hal itu. Tetapi satu hal yang harus saya katakan, jangan kita menunggu Allah murka. Jangan kita menunggu Allah murka. Karena ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, Allah pun benar-benar murka kepada bangsa itu. Allah menghukum mereka dengan mengizinkan bangsa asing menindas dan menyiksa mereka. Segala kemuliaan mereka dirampas dan mereka sangat ketakutan. Tetapi menariknya Bapak Ibu, Baal dan Asyirah yang mereka sembahkan sebagai pengganti Allah tidak dapat menyelamatkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka kembali berseru kepada Allah. Mereka kembali meminta pertolongan Allah untuk mengeluarkan mereka dari tanah dan siksaan dari bangsa asing itu. Tetapi dalam kemurahan Allah, dalam anugerahnya yang begitu besar, kasihnya kepada manusia lebih besar daripada murkanya, ia mau mendengarkan seruan bangsa itu, sehingga bangsa itu boleh keluar dan bebas dari penindasan. Inilah bukti kasih Allah kepada umat Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaannya kembali, setelah bangsa Israel diselamatkan dari tanah penindasan itu, apakah bangsa Israel benar-benar bertobat dan kembali kepada Allah? Jawabannya tidak. Bangsa Israel terus-menerus melakukan dosa yang sama, dan bahkan mereka semakin menjadi-jadi dalam melakukan dosa itu.
ayat 6 dan ayat 9. Di sana dijelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Selain mereka melakukan penyembahan berhala, mereka juga melakukan penindasan kepada anak-anak yatim. Mereka menindas janda-janda, dan lebih mengerikannya lagi, mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan apa yang dilakukan oleh bangsa itu. Dan karena Allah sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh bangsa itu, Ia pun selalu murka kepada mereka. Namun Bapak Ibu, meskipun Allah sudah murka untuk beberapa kalinya, tetapi pada bagian ini Allah tidak langsung menghukum mereka. Melainkan yang Allah lakukan ialah Ia memberikan kesempatan dengan menegur dan memberikan peringatan-peringatan tentang apa yang akan terjadi jika bangsa itu tidak mau bertobat dari perbuatan itu. Jika kita melihat pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, sang Allah berkata kepada mereka, "Kembalilah hai Yerusalem ke Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mukamu tidak akan murah terhadap aku, sebab aku murah hati. Aku tidak akan mudah untuk selama-lamanya, demikianlah firman Tuhan. Hanya saja akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah memberontak kepada Tuhan Allahmu. Engkau telah mengaburkan cintamu kepada ilah-ilah asing." Anak-anak yang terkasih, pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Allah yang sungguh merindukan umatnya untuk kembali kepadanya. Meskipun umatnya bangsa Israel telah jatuh dalam dosa yang begitu dalam, tetapi Ia tetap mengharapkan bangsa itu untuk kembali kepadanya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sayangnya bangsa Israel tidak mau mendengarkan perkataan dan peringatan-peringatan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dan karena kekerasan hati mereka pun, Allah betul-betul menghukum mereka kembali. Allah menghukum mereka dengan menghancurkan kota tempat tinggal mereka, yaitu kota Yerusalem. Dan Allah mengizinkan Nebukadnezar, yaitu raja bangsa kafir, untuk mengangkut mereka ke pembuangan Babel, dan mereka harus tunduk di bawah pemerintahan raja itu. Bapak Ibu, bukankah hal ini memalukan bagi bangsa Israel pada saat itu? Bangsa Israel yang sudah terkenal sebagai bangsa yang selalu menang dalam peperangan karena Allah sudah berada beserta mereka. Bangsa Israel juga sudah mempunyai kerajaan sendiri, mempunyai pemimpin, dan bahkan tanah yang luas yang diberikan Tuhan Allah mereka kepada mereka. Tetapi seizin Allah mereka pun, mereka kehilangan semua itu. Semua bangsa Israel menjadi budak di negeri orang asing, dan hukuman itu berlangsung selama 70 tahun lamanya. Lalu dengan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah Allah menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel, apakah Allah benar-benar meninggalkan mereka? Jawabannya tidak. Ketika kita melihat pasal 30, di sana Allah malah memberikan janji pemulihan kepada bangsa Israel dengan berkata, "Sesungguhnya waktunya akan datang, aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka." Anak-anak, di sini bisa kita melihat bagaimana kesetiaan Allah pada kami. Meskipun yang menghukum, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan. Dan bahkan ketika kita melihat pasal 31
yang Tuhan tetapkan. Ia akan berdiri di waktu yang Tuhan telah tetapkan, dan ia juga akan terkenal di waktu yang Tuhan telah. Begitu juga dengan bulan, bintang, dan laut. Itu semua bekerja di bawah ketetapannya. Dan inilah otoritas ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Allah kita. Apa yang telah Ia tetapkan maka tidak akan pernah bisa diubah oleh siapa. Dan segala ciptaannya itu Bapak Ibu akan selalu berada di bawah kuasa dan kendalinya. Karena itu adalah kepunyaannya. Dan itulah mengapa Ia disebut sebagai Tuhan semesta alam. Karena Dia yang memiliki segala isi dari bumi. Namun yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Allah memperkenalkan kembali dirinya kepada bangsa Israel? Apa sebenarnya yang ingin Allah sampaikan kepada bangsa Israel sehingga Ia harus menjelaskan kembali tentang identitasnya sebagai pencipta dan yang telah memberikan ketetapan kepada ciptaan itu? Itulah yang akan kita renungkan di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua ialah ketetapan Allah terhadap umatnya. Ketetapan Allah terhadap umatnya. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setelah Allah menjelaskan tentang ketetapannya baik kepada matahari, bulan, bintang, dan juga laut, Ia meneruskan di ayat 36 ini dengan berkata, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan berlalu di hadapanmu. Demikianlah firman Tuhan. Begitu juga keturunan Israel tidak akan berhenti di hadapanmu sepanjang masa. Bapak Ibu, kita telah mengetahui bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah dan bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Tetapi kita juga telah mengetahui bahwa bangsa Israel telah meninggalkan Allah, sehingga Allah murka kepada mereka dengan membuang mereka dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Ketika kita memikirkan hal ini Bapak Ibu, maka wajar saja jika kita berpikir bahwa bangsa Israel akan benar-benar ditinggalkan oleh Allah dan mereka tidak akan lagi menjadi bangsa pilihan dan bangsa kesayangan Allah. Tetapi Bapak Ibu, pada pernyataan Allah pada bagian ayat yang ke-36 ini, Allah memberikan pernyataan dengan menegaskan kembali bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang telah dipilih dan telah ditetapkan oleh Allah dan sejak semula sebagai mati. Maka sampai selama-lamanya pun ketetapan itu tidak akan pernah berubah. Bangsa Israel akan tetap menjadi umat Allah dan Allah akan tetap menjadi Allah bangsa Israel. Seperti ketetapan yang telah ditetapkannya pada matahari, bulan, dan bintang, dan juga laut yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Begitu juga lah ketetapannya kepada bangsa Israel untuk menjadi umat kesayangannya. Dan bahkan Bapak Ibu, di ayat 37 ini Allah kembali berkata, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, begitu juga laut tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pada bagian ini Allah ingin menyampaikan bahwa Ia sangat mengasihi bangsa Israel. Kasihnya tidak bisa diukur sehingga Ia tidak bisa menolak apalagi meninggalkan bangsa itu. Meskipun perbuatan dari bangsa itu sudah sangat mendukakan hatinya, tetapi itu tidak menjadi alasan baginya untuk tidak lagi menerima mereka dan tidak lagi mengasihi mereka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, bagaimana kasih Allah dan bagaimana kesetiaan Allah kepada umat yang sangat keras hati itu. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang boleh kita renungkan? Apa yang boleh kita pelajari di dalam firman Tuhan ini? Setelah kita membahas mengenai bagaimana bangsa Israel dalam keberusahaan mereka dan bagaimana Allah yang tetap setia kepada bangsa ini, apakah kita hanya berhenti di situ saja? Firman Tuhan ini bukan hanya berlaku kepada bangsa Israel, Bapak Ibu, melainkan berlaku juga pada kita pada saat ini. Memang dulu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah,
sebagai umat yang telah ditebus itu? Apakah kita meresponinya dengan cara yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan meninggalkan Allah, dengan memilih Allah lain? Atau kita meresponinya dengan mementingkan kepentingan kita, kesenangan kita, harta kita, orang-orang yang kita kasihi, sehingga dia menjadi yang terakhir di dalam hidup kita? Amanginan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah sedang menunggu kita untuk bertobat dari segala dosa kita. Ia menginginkan kita untuk kembali kepadanya dan mengharapkan kita untuk setia seperti Dia yang telah setia kepada kita. Ia sungguh mengasihi kita, Bapak Ibu. Dan jangan sampai karena kekerasan hati kita seakan-akan memaksa Dia untuk menghukum kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjadi anak. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita kepadanya atas anugerah keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Karena tidak ada seorang pun yang mau dan mampu memberikan anugerah keselamatan itu dengan mengorbankan nyawanya secara cuma-cuma kepada manusia selain daripada Allah, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, mari kita memikirkannya kembali. Ketika kita telah jatuh di dalam dosa yang begitu dalam, ingat, Tuhan selalu bersama kita. Jangan kita merasa ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita untuk meraih kerajaan surga. Tidak demikian Bapak Ibu. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan, jangan berlarut-larut di dalam dosa itu. Ketika Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, maka pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai Dia mengadu kepada kita, baru kita bertobat. Dan untung kita bertobat dengan bersungguh-sungguh, tetapi kita bertobat secara hanya untuk menyenangkan hatinya semata saja, maka itu sangat menyakiti hati Allah, Bapak Ibu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh terus diingatkan kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita boleh melihat betapa besar kasih Allah akan kita. Dan kita kemudian mampukan untuk bisa meresponi kasih itu dengan bersungguh-sungguh menjadi umat kepunyaannya sebagaimana yang dikehendakinya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Kita bernyanyi pasuk-pasuk.